Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jima'in. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, kesehatan, kesempatan, berkah pada hari ini, terutama adik-adikku yang diwisuda, baik doktor, master maupun sarjana, pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Bapak Ketua Senat atau Dewan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Bapak Ibu Ketua Departemen, Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wisudawan, wisudawati yang hadir berbahagia pada hari ini, dan tentu yang saya sayangi ya, yang tercinta, adik-adikku, para alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang diwisuda pada hari ini, yang tadi juga sudah diserahkan oleh Pak Dekan kepada DPP IKA FPUA untuk menjadi alumni Fakultas Pertanian. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua karena ada alasan tugas di luar daerah sehingga mewakilkan kepada saya. Mungkin sedikit saya memperkenalkan diri. Saya Ferdinand Asmin, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Saya selain sebagai Wakil Sekretaris Jenderal juga bekerja di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat selaku sekretaris. Jadi sama-sama sekretaris taruh ya kan, di jabatan juga sekretaris. Baik, mungkin bagi untuk adik-adikku yang berbahagia pada hari ini, saya ingin menyampaikan pesan-pesan. Ingin saya mulai ya dengan ya seperti bait pantun gitu, dan mungkin bisa menjadi renungan ya bagi, bukan hanya bagi adik-adik, bagi kita semua juga, bahwasanya adik-adik telah melakukan perjalanan yang dilalui menjadi seorang sarjana, menjadi master, menjadi doktor, bukanlah perjalanan yang biasa, tapi sebuah pengalaman yang tadi disebutkan oleh Pak Nur Hizmah ya. Hanya sedikit orang yang memiliki pengalaman itu, dan mudah-mudahan tentu kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita dapatkan ini untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Jadi saya ada beberapa pesan ya melalui pantun. Nah, ini biasa saya buat juga ini. Bukan, walaupun saya tidak ahli pantun sebenarnya. Kalau kurang masuk, tidak usah dia. Tapi memang mohon maaf ini saya bahasanya melalui bahasa Minang. Nah, karena orang Minang kan. Mungkin dari adik-adik juga banyak bukan berasal dari Minang, tapi saya yakin karena sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang cukup komprehensif mungkin 7 tahun kan, sudah paham dengan ingin bahasa Minang. Jadi pertama, bajalan usahlah maraguan, dihadang sagalo rintangan, buliah sanang paruntuangan. Rimbo di hulu babuki-buki, aye membangki manjalang kamuaro, dikana dulu wakatu sulit, buliah salamai jalan kamuko. Kayu dicari di tengah rimbo cadangan,
pilihlah batang nan paliang gadang. Bajalan mandaki dek karano parasayan. Basabalah maleriang, ya, basabalah maleriang di tabiang panjang. Rimbo kapara buliah dirambah. Bamulo manaruko membuka titian. Tibo wakatu kok parasen lai barubah. Jan lupo kamuko manjalang pandakian. Rimbo larangan jauh dia tebuki. Menuruni lembah pulang balarian. Taraso sanang lah mulai membangki. Caliklah ke bawah di ujung pendakian. Jadi ini pesan bagi kita, bagi kami kepada adik-adikku yang hari ini wisuda. Secara ringkas ingin kami sampaikan. Pertama, tetaplah hormati, sayangi orang tua kita. Ya. Ini juga buah dari perjuangan orang tua kita. Apa yang dilakukan pada hari ini sepanjang adik-adik capai pada hari ini, itu adalah juga doa dan upaya dari orang tua. Oleh karena itu jangan lupa tetap menghormati orang tua atau mendoakan orang tua kita, supaya kita sukses dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Yang kedua, adik-adikku, banyak orang menyatakan, nah tadi juga Agung sudah menyatakan, lain mungkin dunia di luar dengan dunia kampus. Tapi ingat, kampus ini adalah etalase masyarakat. Apa yang terjadi di luar, saya yakin pasti akan bisa kita lihat di kampus. Kok acok balego pakai di luar, di kampus mungkin ya mahasiswanya cok lego pakai pula. Oleh karena itu, karena kampus adalah etalase dari sebuah kehidupan bermasyarakat kita, berbangsa dan bernegara, apa yang adik-adik sudah alami di sini itu cukup memadai untuk menghadapi yang di luar. Cukup untuk menghadapi apa yang akan terjadi di luar. Kampus ini, Fakultas Pertanian, adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia. Yang perlu adik-adik lakukan adalah buktikan apa yang didapatkan dari kampus terbaik ini di luar. Jangan selalu menilai persoalan kehidupan itu soal menang dan kalah. Kok misalnya ya, berdebat misalnya, kok ndak diterima saran awak, agak tarumuk lah karena awak merasa kalah. Jangan persoalan menang kalah dilihat di luar itu. Saya dipesankan oleh dosen saya ya, dulu guru besar waktu di S3. Saya kebetulan mendapat kesempatan S3 di IPB. Pesannya sederhana. Yang perlu kita kembangkan itu adalah pola hidup sejajar. Bukan persoalan kalah menang. Mungkin ya sekarang ini Agung contohnya nih, saya memang kenal dengan Agung, sering berkomunikasi dengan Agung. Agung ini kan gubernur ya. Adik-adik gubernur juga ada nih, gubernur BEM, kalau di sini nih gubernurnya gubernur BEM. Ya, Agung. Kalau lihat gaya Agung kan, mungkin bisa Agung ini cocoknya jadi politisi kayaknya. Lakukan perbuatan, kembangkan pikiran, lakukan perbuatan, masuk mungkin di jalur itu mungkin ya. Itu menunjukkan legasi dari seorang alumni, dia berkarya di jalur-jalur politik untuk memperjuangkan apa? Memperjuangkan yang disebut oleh Pak Nurman tadi ya, memperjuangkan petani. Mungkin yang lain di jalur yang lain, indak bulu aja, bala kok bisanya jadi politisi, awak nggak bisa. Bukan itu. Ada jalur lain. Jangan dikira kalau alumni Fakultas Pertanian ini kok lah menjadi bupati wali kota telah biasa. Menjadi wakil gubernur, jo gubernur Allah bulo.
menjadi wakil menteri lah pernah juga. Menteri enggak tahu. Tapi jadi presiden yang lulai. Mudah-mudahan ini ya. Tadi di tahun emas 2045 ada dari adik-adik ini yang memang orang yang potensial, mungkin memegang jabatan-jabatan penting di negara ini. Untuk apa? Untuk memperjuangkan apa yang menjadi gagasan-gagasan pikiran dari kita. Tentu ya, kalau kita orang pertanian, gagasan-gagasan berkaitan dengan bagaimana pembangunan pertanian berkelanjutan itu menjadi roh dari setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Nah, legasi-legasi itu ya, legasi itu namanya, itu memang harus nampak dari kita para alumni Fakultas Pertanian. Paling sederhana saya lihat kalau yang legasi itu yang agak melekat ya, itu saya perhatikan ada Pak Insinyur Joni. Beliau itu mantan kepala dinas pertanian lama, udah hampir 10 tahun beliau pensiun. Tapi sampai sekarang siapa beliau itu orang tahu, karena dia berkarakter, dia punya legasi. Sama juga saat ini ya, jangan dikira kalau di pemerintahan udah biasa ya, orang-orang alumni pertanian banyak. Bukan hanya di dinas pertanian, di dinas kehutanan saya juga dasarnya dari pertama diterima itu di kehutanan, bukan di pertanian. Ada kehutanan juga banyak alumni pertanian. Di dinas-dinas lain, koperasi segala macam banyak juga orang pertanian ya. Kalau di luar dari birokrasi, di paling banyak itu mungkin di perbankan, Bank Nagari, BRI, BNI itu banyak. Tapi jangan dikira ada juga alumni pertanian ini yang bergerak bersama masyarakat, menjadi aktivis lingkungan, aktivis pemberdayaan masyarakat. Itu adalah jalur-jalur memperjuangkan apa yang menjadi gagasan, pemikiran yang kita dapatkan pada hari ini. Tidak ada masalah apapun jalurnya. Bukan ada lebih lama jadi pegawai negeri dapat gaji tiap bulan. Yo. Tapi kadang-kadang tertekan juga Pak. Adik-adik ya, ada tekanannya itu kan kalau di jalur-jalur birokrasi kita bekerja top down. Gagasan-gagasan pemikiran mungkin masuk, tetapi tentu agak tak icrit-icrit, ndak plong dong. Tapi kalau adik-adik nam biasa kan nampaknya membawa wajah-wajah nam biasa demo Pak ya kan. Kalau dia aktivis, ya ndak ada pemikiran dikeluarkan, gagasan dikeluarkan. Oleh karena itu kami berpesan juga jangan ragu-ragu dalam mengeluarkan gagasan. Gagasan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Walaupun itu gagasan kita itu dikatakan orang salah, tidak ada masalah. Itu kan bisa menginspirasi orang. Oh, kalau gagasan model ikut implikasinya itu bisa menginspirasi orang, sehingga dari waktu ke waktu dalam berdialektika, dalam berdiskusi, apapun bentuknya, bahkan ketika adik-adik memangku jabatan-jabatan tertentu, bahkan strategis di negara ini, adik-adik punya sesuatu yang kemudian dilihat orang sebagai sebuah bukti bahwasanya memang kita itu sudah menjalani perjalanan mulai dari S1, nanti S2, S3, itu memang tidak main-main. Dan kami yakin juga, saya juga yakin di antara adik-adik nanti ada yang melanjutkan ya untuk S1 melanjut S2. Dari S2 melanjut ke S3, banyak peluang. Nah, dari S3 ada ya, Bu Mimi ini, Bu dokter baru. Nah, dokter tuh pendidikan paling tinggi ya, jadi profesor lah, guru besar jabatan di akademis. Tapi perjalanan-perjalanan itu harusnya mempertegas legasi kita tentang bagaimana kita melihat sesuai dengan keilmuan kita pembangunan pertanian itu. Nah, kami berharap tentu adik-adik alumni dapat berkarya lebih baik bagi bangsa, negara ini, bagi masyarakat. Dan kita di alumni sangat welcome sekali kepada adik-adik sekretariat kita di Gor Haji Agus Salim. Nah, tempatnya ramai. Kalau
tampil anak merah-merah kok kan agak suko anak-anak muda segitu. Banyak tampil duduk nggak harus di sekre, bisa tampil duduk yang lain. Mau duduk di KPKP, tapi intinya sekarang ketika kita ingin memahami apa yang terjadi di dunia atau kehidupan di luar itu, bisa dengan kita pelajari, kita alami sendiri, tapi juga dengan tukar pikiran dengan senior-senior yang lain. Sehingga kita bisa melihat sesuatu itu lebih komprehensif. Oh begini ternyata. Karena mungkin ya saya untung terlahir duluan saja dari adik-adik. Kalau ada terlahir duluan juga dari saya, mungkin sudah jadi apa pula kan. Untung lahir duluan aja. Mengalami banyak hal yang terjadi. Dan juga saya juga mendapatkan banyak hal dari senior-senior berkaitan dengan tentu ya yang saya tanyakan atau saya diskusikan dengan senior-senior adalah hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Termasuk juga hal-hal yang di luar konteks ya pekerjaan, tapi itu memperkaya cara berpikir kita, cara bertindak kita terhadap fenomena-fenomena atau apapun bentuk realitas yang kita hadapi di kehidupan di luar sana. Oleh karena itu kami berharap kalau saya punya istilah alumni Fakultas Pertanian itu yang bercita rasa petani. Cita rasa petani itu singkatan bagi saya. Pertama itu pembelajar, energik, tangguh, adaptif, natural dalam tindakan dan inovatif dia. Cita rasa yang kemudian menunjukkan bahwasanya kita bukan sarjana kaleng-kaleng. Kita memang orang yang memang dididik oleh para profesor dan doktor, guru besar, doktor, dosen-dosen kita di kampus yang salah satu kampus terbaik di Indonesia ini, kita buktikan. Saya sudah banyak lihat. Kalau saya pernah S2, pernah S3 kebetulan, alhamdulillah kan. Tapi yang di nomor-nomor top itu kebanyakan alumni kita juga. Artinya orang UNAN tidak ada persoalan bersaing dengan IPB, dengan UGM, tidak ada masalah. Sepanjang kita menunjukkan legasi kita itu pada konteks persoalan yang kita hadapi. Kami yakin suatu saat adik-adikku inilah yang menjadi generasi penerus, pemegang-pemegang pengambil keputusan penting di negara ini, dan kemudian juga menjadi penyelamat bagi petani-petani yang disebutkan Pak Nurwirman tadi, supaya petani-petani kita itu kita harapkan sejahtera, petani-petani yang memang unggul, petani-petani yang memang maju, modern, dan tentu kita harapkan petani-petani kita ini adalah petani-petani yang memang mendapatkan penghargaan yang layak dari apa yang sudah dilakukan oleh petani itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Banyak pendakian di Lubuk Selasih. Hati-hati jangan sampai jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.